adalah ketika dalam bahasa Indonesia misalnya ya, antara ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. Oke. Misalnya kalau bagaimana cara penulisan dibaca dengan di masjid? Fi Antara masjid. dibaca dengan di masjid. Ini ngomong perbandingan dengan bahasa Indonesia aja. Antara dibaca dengan di masjid. Di ada baca, ditambah baca, dengan ditambah masjid. Nah, ditambah baca dengan ditambah masjid. Untuk yang nih kita kasih nomor 1 ya. Kalau yang di atas di sama bacanya disambung atau dipisah? Disambung. Dibaca. Karena dia dianggap imbuhan. Jadi nyambung. Ya, imbuhan artinya tambahan. Tapi kalau misalnya yang di bawah dibaca di masjid disambung atau dipisah? Pisah. Nah, dipisah. Di masjid. Nah, ini awalan, ini kata depan. Dipisah. Ya. Kenapa dipisah? Karena ini kata depan. Ada aturannya ternyata di bahasa Indonesia. Ya. Untuk membedakan bahwa ini adalah apa namanya? Kata depan atau bukan. Ya, dengan cara apa dipisah. Nah, dalam bahasa Arab juga kurang lebih ada yang seperti itu, ada aturan untuk kata depan. Ya, ada aturan kata depan. Nah, yang jadi masalah adalah kadang kata depan dalam bahasa Arab itu ya, kadang disambung dengan kata setelahnya, kadang dipisah. Kadang disambung, kadang dipisah. Lalu untuk membedakan kalau itu kata depan atau bukan gimana? Nah, jadi pertanyaan kan itu ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, kata depan ini kadang nulisnya nyambung, kadang dipisah. Kadang nyambung, kadang dipisah. Untuk mengetahui kalau dia kata depan atau bukan, caranya gimana? Jelas ya pertanyaannya ya, mudah-mudahan ya. Ya. Contohnya ya al-masjid ya. Al-masjid. 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 Nah, di bahasa Arabnya fi. Salah satu contoh kata depan itu fi. Fil masjid. Tapi ada juga ya kata depan yang mungkin nanti suatu saat kita akan apa namanya, kelihatan nggak di layar Zoom? Suatu saat kita akan belajar bahwa ada di sana kata depan yang cuman apa ya? Cuman satu huruf. Contohnya li. Ya, maka ini harus disambung. Taunya gimana kalau dia kata depan atau bukan? Taunya adalah ya harokat terakhirnya. Harokat terakhirnya. Harokat terakhir kata tersebut. Gimana? Yaitu kasroh. Ya, kasroh. Ada i di belakangnya. Ada apa? Dibaca dan di masjid. Nah, kalau bahasa Arab ini bacanya di masjidi. Nah, gitu ya. Di masjidi. Nah, kalau bahasa Arab jadinya seperti ini. Ada bunyi belakang
yang menunjukkan bahwa ya perubahan belakang ini menunjukkan kata sebelumnya ini adalah kata apa tadi? Kata depan. Nah, untuk kata-kata depan ini pengaruhnya terhadap kata setelahnya seperti itu ya. Jadi harokat terakhirnya berubah menjadi apa tadi? Kasroh. Kasroh. Ya, harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh. Oke, coba kita lihat. Kita ambil dua kata depan. Dua contoh kata depan ya di Ad-Darsul Rabi' halaman 21. Ada fi dan ada ala. Ya, ada fi sama apa? Ala. Baik, fi artinya Di di, dalam. yaitu menunjukkan sesuatu yang berada di dalam. 6. Ala artinya Di atas Di atas. atau di atas. Ya, atas atau di atas. Baik. Atas atau di atas. Ini dua kata depan dulu ya. Dua kata depan, di dan atas. Ya, kita coba contoh ya. Baik. Kayaknya Pak Yova kancingnya udah mulai banyak yang buka nih. Boleh agak maju sih. Ini ya. Nah, biar lebih adem aja. Bagi-bagi angin. Mancing angin dari sini biar gerak dia. Baik. Nah, kita sudah siap ya halaman 21 ya. Kalau Ustaz. Insyaallah. Baik, halaman 21. Ini ada hubungannya nanti di bagian mbaknya ya dengan gambar yang ada di gambar di sini apa nih gambarnya kayak anak TK nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tetap jelas. Baik. Kita mulai dari angka 4 itu arba'ah. Naqra. Kita baca ya, arba'ah. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi', ad-darsu artinya apa? Pelajaran. Ar-rabi' keempat. Keempat. Ar-rabi' artinya keempat. Baik. Ar-rabi' artinya keempat. Nah, itu ada 4 kata. Ada al-baitu artinya apa al-baitu? Kemudian di sebelah kirinya ada al-masjidu artinya masjid. Ke yang bawah. Sebelah kanan ada al-maktabu artinya Meja. ada al-maktab. Mana maktab? Nah. Meja. Kemudian ada as-sariru. Hadha as-sarir. Tempat tidur. Nah, tempat tidur. Nah, as-sarir. Ya, kasur, ranjang. Baik. Kita baca ya, perhatikan sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelum titik 2 dan setelah titik 2. Ya, boleh digarisbawahi fi, kata fi dengan kata alanya. Kita contoh kata fi dulu yang di atas ya. Nah, alif. Alif. Ya, itu paragraf alif dulu. Ada alifnya di antum? Ada ya? Nah. Al-baitu. Baitu. Ya, perubahannya fil baiti. Fil baiti. Kelihatan nggak ada perubahan di situ? Nah, ini ya, kelakuannya fi adalah apa? Merubah harokat akhir kata setelahnya. Jadi apa? Kas. Nah, baik. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Al-masjidi. Al fil kitabi. Nah, Masya Allah. Tapi sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Atau cukup jelas? Cukup, insya Allah. Alnya berubah tidak? Ya, untuk al ya cara membacanya seperti itu. Jadi al a-nya itu hanya cadangan saja. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Maman, menarik ini. Ya, jadi
untuk al, ini yang gampang digambar mana, ini dulu ya, hapus ya, nggak apa-apa ya. Nah, untuk al, misalnya al masjidu, 6, al masjidu. Nah, huruf A ini adalah cadangan. Ya, kalau seandainya dia di awal kalimat, ya, di awal kalimat. Karena asli kata al masjidu itu cuman al masjidu. Al, ya, nggak ada ini al masjidu. Ya, nggak ada alifnya. Cuman orang Arab nggak bisa mengucapkan sukun di awal kata atau di awal kalimat. Maka butuh huruf cadangan. Nah, alif ini. Ya, kasih A. Maka tatkala ada kata sebelumnya, misalnya, fi, maka langsung ke sini. Cadangannya nggak dipakai. Ya, fil. Langsung fil masjid. Nah, berlaku untuk semua. Ini berubah menjadi kasrah. Nah, fil. Jadi seperti itu cara baca alif lam. Mumtaz, pertanyaan menarik juga ini, Masya Allah. Ini kasrohnya emang mesti banget dibaca ya? Atau fil masjid disukunkan aja? Ya kembali, untuk kaidah apa namanya berbicara, orang Arab tidak berbicara, tidak mengawali kalimat dengan sukun, ya, tapi justru selalu mengakhiri kalimat dengan sukun. Ketika apa? Berbicara. Tapi ketika penulisan maka semuanya ditulis. Ya, karena untuk belajar kan seperti itu ya. Fil masjidi. Maka yang kita praktekkan ketika membaca di kelas gitu ya, ketika berbicara di kelas, maka sebaiknya dimunculkan harokatnya. Jadi kalau sudah di luar kelas, udah mulai praktek, ya, nanti kita ngomong ceramah misalnya, oh, Syekh Yofa silahkan mengisi, itu nanti disukun-sukunkan aja di akhirnya. Nah, kolkolah itu apa namanya, sebenarnya kolkolah itu adalah logat Arab yang asli. Hanya saja belakangan orang udah nggak pakai kolkolah lagi. Iya, kolkolah itu bukan salah satu hal yang sebenarnya bukan kekhususan Al-Quran. Orang Arab zaman dulu itu pakai kolkolah. Ada beberapa apa namanya kekhususan Al-Quran dalam hal tajwid. Ya, jadi tajwid itu memang sebagiannya khusus Al-Quran, sebagiannya memang orang Arab begitu cara bacanya. Ya, orang Arab begitu bacanya. Berarti yang wajib Al-Quran aja istilahnya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya ngomong biasa, nggak wajib pakai tajwid. Ya. Nah, nanti orang Arab bilang, Sadaqallahul Azim. Nah, biasanya orang-orang Mesir suka, ya, banyak orang Arab kalau kita ngomong pakai bahasa Arab resmi, Masya Allah, kalam Rabbina, kalam Rasul. Ya, jadi ini kalamullah. Ya, Sadaqallahul Azim. Mereka bercandanya begitu. Ya. Habis kita ngomong bilangnya Sadaqallahul Azim. Ya, dikira enggak pakai tajwid. Nah, enggak pakai tajwid. Enggak wajib pakai tajwid. Nah, kalau Al-Qur'an harus. Nah, ini fil masjid. Mudah-mudahan tadi jawabannya sesuai dengan pertanyaan Pak Maman ya. Alhamdulillah. Taib. Fil baiti aman ya, insya Allah yang alif ya. Nah, sekarang tadi kalau yang alif itu secara kaidah kebahasaan, coba kita masuk ke makna. Jadi kita fokusnya lebih ke makna ya, di dan di atas, jadi dan di atas. Nah, coba kira-kira di mana bisa diingat-ingat. Nah, Anda gambar ulang ini pintu toiletnya, atau di sini ya pintu toilet, Anda gambar sebelah sini nggak apa-apa.
Baik. Nah, coba kita yang baca ada pertanyaan aina. Aina artinya di mana? Aina artinya di mana? Gimana? Nah, aina boleh ditulis dulu. Di mana? Nah, ini ada. Iya, betul. Otomatis kalau kata tanya berarti kalimatnya kalimat tanya, ada tanda tanyanya. Nah, aina Muhammadun? Muhammadun. Nah, artinya apa? Di mana Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa fil Ghurfah ghurfah. artinya kamar, ya. Ini anak tulisin ya, alif. Kemudian ba, ini hamam. 6. Ini jim. Ini dal. Ini ha. Taib. Huwa fil ghurfah. Siapa yang fil ghurfah tadi? Muhammad. Kita tulis di sini ya, Muhammad. Muhammad. Nah, huwa fil ghurfah. Berikutnya, wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammam. Ini di alif, ba, jim, dal atau ha? Ba ya. Siapa yang di ba tadi? Yasir. Yasir. Yasir di hammam. Yasir fil hammam. Yasir fil hammam. Huwa, ada kata huwa berulang 2 kali. Ma makna huwa? Dia, betul. Nah, dia laki-laki. Huwa itu dia laki-laki. Orang Arab menggunakan kata huwa untuk menyebut orang ataupun barang. Untuk orang ataupun barang. Ya. Misalnya Syekh Farid di mana? Oh, dia di sana. Motornya mana? Motor juga dibilang dia. Kalau bahasa Arab, ya, huwa itu untuk menjadi kata ganti orang ataupun barang, sama. Ya, sama. Kalau di bahasa Inggris kan beda ya. Ada she, he sama it. Kalau bahasa Indonesia kayaknya lebih agak nggak tahu kaidahnya gimana, kurang ngerti juga. Ya. Motornya di mana? Nah, itu gitu doang. Iya. Kalau barang kan kalau apa namanya? Orang mungkin bisa bilang dia ya, tapi kalau barang agak bingung tuh orang Indonesia nyebutnya gimana. Nah, taib ya, huwa artinya apa huwa? Dia. Untuk laki-laki. Sekali lagi untuk laki-laki. Karena nanti ada versi perempuannya. Itu yang ketiga. Wa aina Aminatu? Aminatu, na'am. Hiya fil matbahi. Naim. Fil matbahi. Fil matbahi berarti alif, ba nggak ada ya. Alif, ba, jim, dal atau ha. Jim, naam. Iya. Ini urutan bukan abata, yang benar itu bukan abata ya. Abata itu urutan baru. Yang asli itu adalah a, ba, ja, da, ha, wa, za, ha, to, dan seterusnya. Ya, abjad. Ada huruf abjad maksudnya apa? Abjad, abajada gitu ya. Urutan abjad, kalau di Latin ada alfa, beta jadi alfabet. Ya, kalau di Arab abajadun jadi abjad. Huruf abjad itu ab. Kalau kita nama hurufnya harusnya ABC ya, bukan huruf abjad tapi huruf ABC. Nah, berarti di sini ya, tadi siapa?
Aminah. Nah, kita tulis biar ingat. Aminatu. Ini Muhammadun. Ini Yasirun. Naam, taib. Berikutnya, taib. Naam, ainal kitabu. Ainal kitab. Ainal kitabu. Naam. Lihat dia bilangnya apa? Huwa. Huwa alal maktabi. Huwa ala maktabi. Maksudnya huwa apa itu? Dia Kitab. sibuk buku. Bukunya di atas meja. Nah, berarti alif, ba, jim atau dal atau ha? Alif. Ha, ya. Ha. Ini al kitab. Al kitabu. Nah, berikutnya wa aina sa'atu. Ma mana as-sa'ah? Hadhihi as-sa'ah. Hadhihi as-sa'ah. Naam, jam. Mumtaz. As-sa'ah hadhihi as-sa'ah. Naam. Dua-duanya, jam dinding, jam tangan, bahkan jam secara maknawi, jam berapa. Roji. Enggak, roji mau yang digital juga sama, kita bilangnya sa'ah. Jamaknya saat. Makanya kita dalam bahasa Indonesia waktu itu juga disebut saat. Ya, itu bahasa Arab. Banyak banget yang diserap sama bahasa Indonesia ya. Nah, wa aina sa'atu, kita jawab hiya 'ala sariri. Ya Allah. Hiya. Apa hiya? Di maksudnya Dia siapa perempuan. ini hiya ini? Perempuan. Jam. Sa'ah, dia dianggap perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu cuman ada dua, ya, perempuan sama laki-laki, atau dianggap perempuan atau dianggap laki-laki. Ya, ada laki-laki beneran, ada yang dianggap laki-laki, ada perempuan beneran, ada yang dianggap perempuan. Kalau misalnya orang, binatang, ya jelas kita bisa tahu ya, ini kucing betina apa jantan, kan begitu ya. Nah, kalau ini gimana? Ini jantan betinanya gimana? Nah buku, dia dianggap laki-laki atau perempuan gimana? Kaidahnya gimana? Ya kan? Dia kan nggak disunat, kan begitu ya? Kecuali anggaran gitu. Nah, itu gimana kaidahnya? Kaidahnya mudah aja, lihat ujungnya. Tadi as-sa'ah di mana? As-sa'ah jamnya di mana? As-sa'ah di mana? Di alif, ba, jim atau dal berarti? Nah, ini ya as-sa'ah. As-sa'atu. Nah, lihat ujungnya aja. Kalau ujungnya tak marbutoh itu tak bulat ya. Bukan tahu doang yang bulat. Tak juga ada bulat ya. Ada ujungnya tahu bulat, ini berarti perempuan. Nah, kalau ujungnya tahu bulat berarti perempuan. Taib. Nah, coba kita identifikasi. Al-qalamu. Ujungnya tamar butoh bukan. Al-qalamu. Bukan. Berarti dia dianggap perempuan tidak? Bukan. Oh, udah, berarti dianggap laki-laki. Sesimpel itu aja. Berarti huwa atau hiya kita bilang al-qalamu itu? Huwa. Huwa. Nah, huwa. Kalau Pak Maman kita sebut huwa atau hiya? Masya Allah. Nah, kalau misalnya Yanto kita bilang huwa atau hiya? Huwa. Kalau Yanti? Iya. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, kalau benda, contoh tadi al-kitabu huwa atau hiya? Huwa. Mumtaz. Kalau as-sa'atu? Iya. Nah, ini namanya as-saburatu. Ini namanya as-saburatu. Ini papan tulis bahasa Arabnya as-saburah. As-saburah.
suratu. Kita identifikasi dia. Berarti huwa atau hiya? Hiya. Ya. Padahal ini benda, barang, benda mati. Tapi kita bisa identifikasi dia pakai huwa atau hiya. Dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, Anda yang mau ditanyakan? Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Masya Allah, tafadhal. Siapa boleh raise hand? Jadi siapa yang berkenan untuk bertanya? Mau tanya Pak Ustadz. Pak Iko. Nah, tafadhal Pak Iko. Ini penandaan alif, ba, jim, Afwan, dal ini Anda maksudnya apa Pak Ustadz? tinggikan dulu volumenya. Halo Pak. Assalamualaikum Pak Nah, Ustadz. tafadhal. Ya, mau tanya penandaan alif, ba, jim, dan dal itu maksudnya apa Pak Ustadz? Kalau ini alif, ba, jim, atau dal itu. Tadi yang Pak Itu Ustadz maksudnya sampaikan. adalah urutan, gantinya ABCD. Oh. Jadi kalau misalnya urutan huruf bahasa Arab itu bukan abata, jahaho, dan seterusnya, bukan? Itu untuk mempermudah orang non-Arab ngaji ya, maksudnya belajar bahasa, karena huruf yang bentuknya sama disatuin semua tuh. A, ba, ta, kan gitu ya. Ya, dal sama zal, jahaho. Nah, tapi urutan yang dulu, zaman dulu sekali, zaman Nabi SAW itu bukan abatasa, tapi a, ja, da, ha, wa, za, ha, ko, ka, la, ma, na, dan seterusnya. Nah, berarti bukan ini cuma urutan aja ya Pak Ustadz ya, tidak. Sebentar, Pak Eko gimana? Iya, hanya saja Pak Ustadz ya, bukan mencirikan suatu benda ya. Taib, Afwan, boleh diulangi? Berarti hanya urutan saja, tidak mencirikan suatu benda ya Pak Ustadz? Yang mencirikan satu benda. Iya, hanya urutan saja. Iya, 6. Gitu ya. Urutan saja. Nah, untuk nomor 1, 2, 3 aja. Nah, barakallahu fiik. Sahih. Oke, makasih Pak Ustadz. Syukron. Afwan. Nah. Taib. Nanti kita usahakan untuk kata terima kasih khusus di kelas kita ganti pakai syukron ya. Nah, kita ganti pakai syukron. Jazakallah khairannya ya itu afdol, tapi itu doa bukan ungkapan terima kasih. Jadi kalau bilang jazakallah khairan, makasih jazakallah khairan. Syukran jazakallah khairan. Nah, double. Taib. Sudah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tafadhol, masih ada kesempatan. Kalau nggak nanya, anak nanya nih. Khair insyaallah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, coba nanti anak tanya bergilir seperti biasa. 6 tamarin, ya tamarin. Tamarin itu artinya apa? Latihan. Tamarin. Yang satu ya. Ajib, jawablah anil as'ilati ya, pertanyaan al-atiyah berikut. Jawablah pertanyaan berikut. Oke. Rakam wahid. Iqra as-soal Pak RT. Tafadhal. Wahid, ainal kitab. Bu, ainal kitab dibaca aja. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Kalau aina nggak berpengaruh. Nah, ainal kitabu. Jawab. Al-jawab. Mumtaz. Fi atau ala ada dua ya. Ingat, fi atau ala? Ala. Di atas. Maktabi. Mumtaz. Iya, belakangnya apa? Kalau setelah kata depan huwa 'alal maktabi. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, Syekh Muhammad, Isnan, iqra as-su'al. Isnan, aina Muhammad. Muhammadun dibaca aja. Aina Muhammadun. Naam. Huwa fil baiti. Nah, di mana tadi? Huwa di mana? Muhammadun di mana? Aina Muhammad. Fil ada al-nya jangan lupa. Huwa fil ghurfah. Ghurfata, ghurfatu, ghurfati. Ghurfati.
Nah, boleh diulangi. Iqra minas su'al. Ithnan. Isnan aina Muhammadun Mumtaz. wa fil ghurfati. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, jamil. Nah, Syekh Yofa. Tafadhal. Aina Thalatha. Dibaca angkanya juga. salasa. Aina sa'atu. Mumtaz. Aina sa'atu. Ia ala sarir. Mumtaz, Masya Allah. Hiya alas sariri. Baik, dia di atas tempat tidur. Nah, Syekh Arif. Aina sa'atu. Arba'ah. Aina yasiru, Yasirun. aina yasiru, Nah, huwa fi wa huwa fi fil hamam. fil hammamu fil hammama fil hammami. Mumtaz. Barakallahu fiik, Syekh Farid. Nah, Khamsa, khamsa. aina amina, Aminatu. aina aminatu, Mm. hiya fil matbakh. Mumtaz. Masya Allah, barakallah. Hiya fil matbakhi. Aminatu fil matbakhi. Syardian. Nah, Aminatu fil ghurfah. Aminatu. Aminatu fil ghurfah. Kalau ada A jawabnya naam atau la ya. Itu konfirmasi itu. Menanyakan persetujuan. Benar nggak? Tuh. Aminatu fil ghurfah. Coba Aminah di mana? Fil ghurfah bukan. Di sini ada semua ya. La. Iya. Iya. Matbahu, matbakho, matbakhi fil. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ngomongnya udah kayak orang Arab, beneran nih. Nah, yang di belakang mau coba skip dulu. Nah, yang Syekh Dedi, nah, tafadhal ya Syekh. Soal, naam, sab'ah. Rakam sab'ah. Ayasir fil matbah. Dibaca semuanya, fil matbahu, fil matbakho, fil matbakhi. Fil matbahi. Mumtaz. Dari awal sab'ah. Ayasiru fil matbahi. Ayasirun. Ayasirun Ayasirun. fil matbahi. Boleh diulangi ayasirun. Ayasirun fil matbahi. Mumtaz. Al-jawab. Yasir. Naam dulu atau la ya, karena itu ada pertanyaannya A. La. La, oh naam, naam, la. Baik. Huwa fil hammam. Fil hammamu, fil hammama. Fil hammami. Mumtaz. La huwa ya fil hammami. Naam, huwa fil hammami. Barakallahu fiik. Naam, Syekh Eki. Naam, tafadhal Syekh Eki. Nah, Ustaz. Man fil ghurfati. Iqra as-su'al, iqra as-su'al. Man fil ghurfati. Mumtaz. Man, ma makna man? Siapa? Man, siapa? Mumtaz. Man Muhammadun. Tis'ah. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Jawabnya ya fil ghurfati gitu ya. Man fil ghurfati Muhammadun. Ghurfati siapa? Boleh diulangi? Fil ghurfati Muhammadun. Nah, fil ghurfati Muhammadun. Mumtaz. Man fil ghurfati Muhammadun. Mumtaz. Barakallahu fiik, Syekh. Naam. Fawaz, Abu Fawaz. Naam, tafadhal. نعم أستاذ أنا رزان فواز. طيب ما شاء الله. نعم تفضل.
Iya. Soal waman fil hammami. Nah, waman fil hammami. Fil hammami. Sebut siapa? Huwa fil La, hammami. la, la, la. Man fil hammami. Siapa yang Oh, di hammam? iya. Sebut namanya. Huwa Ahmadu fil hammami. Huwa Ahmadu. Ada Ahmad tadi kita sebutkan. Siapa yang di hammam di teks kita? Oh, iya, Yasir, Ustaz. Naam. Sebut. Fil hammami. Sebut Fil namanya. Naam. hammami. Mulai dari fil hammami gitu ya? Iqra minas Atau soal. huwa? Iqra minas soal. Baca dari soalnya. Oh iya. Waman fil hammami huwa fil hammami Yasir. Huwa. Sebut namanya. Kita belum nyebut nama. Jangan langsung huwa. Oh, waman fil hammami Naam. huwa Siapa yang di hammam? Yasir. Ya, Muhammadun au Yasirun. Yasir. Yasirun. Naam. Huwa La. Yasirun fil hammami. Fil hammami Yasirun. Hakada. Oh, fil hammami Yasirun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Taib. Oh, Ada yang belum jawab? Sudah ya? Naam. Kita jawab bareng-bareng. Coba. Madza alal maktabi. Kalau pertanyaan buat orang kita bilang man. Kalau benda kita bilang apa? Madza. Apa? Madza. Boleh ditulis artinya madza? Madza alal maktabi. Gimana jawabnya? Alal maktabi. Madza? Orang Indonesia suka nih. Ya, karena mentang-mentang nggak punya al, hilang-hilangin alnya ya. Al penting. Al itu sangat penting. Ya, dulu anak juga pernah dimarahin ya sekelas itu sama Syekh gara-gara suka ngilangin. Nah, alal maktabi al kitabu. Nam, soal akhir, madza ala sariri? Madza ala sariri? Madza ala sariri? Ala Ala sariri? ansah. As-sa'atu. Ala sariri? As-sa'atu. Ala sariri? As-sa'atu. Ya. Kalau misalnya siapa yang di hati? Masya Allah. Man fil qalbi. Man fil qalbi. Ya. Anta fi qalbi. Anta misalnya ya. Di hatiku ada kamu misalnya. Baik. Kita selesaikan aja ini sedikit. Kita belajar baca ya. Al-Mudarris, boleh dari Pak RT lagi kata yang berbaris itu dari kanan ke kiri. Nah, fudhol. Dua kata boleh. Nah, al-madrasatu ya. Al-madrasatu fil madrasati. Mumtaz. Al-madrasatu fil madrasati. Nah, itu bedanya ketika ada kata depan sama nggak ada kata depan. Syekh Maman, tafadhol dua kata. Mumtaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, Syekh Yova. Nah, Masya Allah, Mumtaz. Nggak ada kata depan, aman. Harokatnya tetap dhamma. Nah, Syarif. Nah. Mumtaz. Fil matbahi al-maktabu. Syekh Farid. Alal. Mumtaz. Alal kursiyi. Mumtaz. Masya Allah. Nah, Syardian. Habisin. Al-sariru atau as-sariru kemarin? As-sariru. Lamnya lebur, hilang. Nah. Ala ada kata depan. Ingat ya. Ala sama fi sama fungsinya. Mengkasrohkan. Mengkasrohkan. Ini yang patut diingat. Silakan. Ala, satu lagi. Fil.
Fil masjidi, masya Allah. Ini padahal harokatnya banyak yang gundul ya. Ternyata alhamdulillah kelas kita yang gundul nggak cuma Pak Ardian aja. Ya, alhamdulillah sudah bisa baca. Nah, yang di Zoom boleh dari Pak Dedi. Tafadhol Pak Dedi. 2 kata dari al-madrasah, baca harokat. Al-mudarisi. Al-mudarisati. Bukan al-mudaris, al-madrasah. Al-madrasati. Boleh diulang, Afwan, pelan-pelan saja. Al-madrasati. Al-madrasati. Nggak ada kata depan, ya, maka tetap al-madrasatu. Al-madrasatu. Kata berikutnya Fil madrasati. mumtaz, itu ya. Kalau nggak ada fi atau ala atau kata depan lainnya, tetap al-madrasatu. Nah, Syekh Eki. Fil baiti al-baitu. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, afawas tang. Syerazan, Ya. Syerazan boleh kata berikutnya? Maafan. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu al-hammamu. Al-ghurfatu al-hammamu. Naam, Syekh Eko. Naam. Maaf Ustaz, yang mana Ustaz? Di baris kedua. Oh. Apa ini? Filmat Bah. Filmat bahu, filmat bahu, filmat Al-matbahu, bahi. al-matbahu, al-matbahu, al-maktabu. Sebelumnya al-maktabu apa? Al-matbahu, al-maktabu. Ada fi, Bafi, matbahi. Mumtaz, fil al-maktabu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Iqra waktu, baca dan tulis ya, kita maraton aja ya. Ini ada yang buru-buru nggak? Enggak ya, santai ya. Taib, alhamdulillah. Jadi kita lanjut latihan ini karena latihan yang mudah ya. Cuman baca aja, kita baca sama-sama dari 1, 2-nya sebelah kiri ya. 6. Wahid. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Tafadhal, yang nggak tahu artinya langsung digaris bawahi, nanti di akhir kita artinya. Sudah? Isnan. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Thalatha. Aina tajiru. Aina tajir. Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. Arba'ah. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Khamsah. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Khamsah. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Kasih harokat yang kira-kira nanti nggak tahu harokatnya. 6. Sittah. Aina al-waraqu? Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. 7. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. 8. Aina Yasirun? Huwa fil mirhadi. 9. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. 10.
Asyam. Masyaallah. Man fil fasli. Man Man fil fil fasli. Masya Allah. Tip, man fil fasli. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Banyak. Oke, nomor 1. At-talibu fil jami'ah. Talib siswa ya. Iya. Itu lagi Siswa kampus. fil jami'ah university. Universitas. Berarti apa itu? Wah, Mahasiswa. nah, jadi siswa atau mahasiswa bahasa Arabnya sama ya. Indonesia aja yang memang suka digede-gedein ya. Ada siswa mahasiswa ya. Ya, di Amerika juga sama student juga kan gitu ya. Nah, S1 langsung tulis gelarnya. Di Arab mana ada ditulis. Ya kan? Tapi berikutnya Ar-rajulu man, laki-laki ya. Laki-laki. Pria dewasa, ar-rajulu fil masjid, tahu ya? Dalam masjid. Nah, di dalam masjid. Barakallahu fiik. Thalatha aina tajir. Pedagang. Nah, dagang. Fit dukan. Dukan Pasar. itu toko. Nah, namanya ad-dukan, toko. Al-qalam alal maktab ini gampang ya insyaallah ya. Nah, aina Zainabu. Aina Zainabu. Mana Zainab? Nah, iya fil ghurfa. Nah, aina al-waraqu waraq. Hadhihi waraq. Batu. Lah. Ada absensi tadi. Boleh pinjam absensinya. Nah, 1 lembar aja. Nah. Ada waraq. Kertas. Ada waraq. Ma hada? Waraq. Nah. Apa kertas? Apa waraq apa? Kertas. Kertas. Nah. Ma hada? Hada waraqun. Nah. Al-waraqu apa katanya? Fil al-waraqu huwa 'alal maktab. Al-waraqu huwa 'alal maktab. Maktabi. Waraq kertas ya. Atau daun juga bisa sama. Nah. Mudarris, tahu mudarris? Ana mudarris, anta talib. Ana mudarris, anta Guru. talib. Nah, mudarris fil fasl. Hada al-fasl. Kelas. Al-fasl. Nah, fasl kelas. Yasirin fil mirhad. Ma mana al-mirhad? Toilet. Al-mirhad apa? Toilet. Toilet. Nah. Ada quotes ya, kataan dari para ulama mengatakan ad-dunya kal mirhad. Ya, jadikan dunia itu seperti toilet. Ya, Masya Allah. Maksudnya apa? Tahtaju ilaihi wa la tuhibbu. Kita pasti butuh toilet. Nggak mungkin kita nggak ada yang butuh, nggak ada yang nggak butuh toilet. Betul nggak? Iya. Tapi ada yang suka sama toilet. Kan enggak ya? Betah banget. Lebih lama di toilet daripada di atas kasur. Wah, itu penyakitan berarti. Iya, bisa jadi. Bagusan kita ya. Itu dibikin betah di toilet. Sama. Atau lebih mirhat lebih ke klosetnya. Baik. Sama ya, mirhat dengan hammam. Sebenarnya kata hammam itu dulu digunakan untuk pemandian, bukan kamar mandi buat sedang mirhat itu untuk buang hajat. Tapi sekarang sudah nggak dibedakan. Taib asyamsu wal qamaru. Nah, fis sama Langit. di langit ya. Langit. Fis sama langit. Man fil fasli? Siapa ini? Ruang kelas. Nah, terakhir ini ya, terakhir yang alif ini adalah apa namanya? Taib. Kalau misalnya ada nama di dalam bahasa manapun itu ya, kita kadang nggak tahu, ya. Kita nggak tahu kalau itu nama laki-laki atau perempuan. Gema misalnya, Gema kira-kira nama laki-laki atau perempuan? Bisa dua-duanya.
Ya. Gemawati. Kalau Awati jelas ya. Gema. Ya. Ya dulu ada Syekh itu nanya, kenapa namanya Fernanda? Soalnya kalau Fernandi kesannya perempuan. Ada dulu kakak tingkat seperti itu. Ditanya sama Syekh. Kalau Fernandi itu kesannya perempuan. Ada temennya lagi. Namanya Suwandi. Kenapa nggak Suwanda? Karena Suwanda itu Wanda itu perempuan. Ya, kalau Wandi. Nah, kalau dalam bahasa Arab gimana? Untuk mengidentifikasi ini nama orang laki-laki atau perempuan. Khusus nama orang ya. Khusus nama orang, ya, mengidentifikasinya gimana? Bisa perhatikan nama Muhammad dengan nama Aminah. Coba apa bedanya deh? Tamar butoh satu. Ini ada tamar butohnya, ini ada tamar butohnya. Oke, anak tambahin satu lagi ya untuk mendekati ke jawaban. Ada nama Zainab. Tulisannya gini, Zainabu. Apa bedanya dengan Yasirun? Zainab nama laki-laki perempuan? Perempuan. Yasirun? Tes apa? Domatain. Domatain sama doma. Lihat apa harokat Kalau nama laki-laki. Domatain sama doma. Nah, kasih Yasirun, Muhammadun, ya, Arifun, Agilun, gitu ya. Tapi kalau perempuan, Zainabu, Fatimatu, Aisyatu, Aminatu, Khadijatu. Bisa dilihat itu ya di kolom A dan kolom ba, kolom alif dan kolom ba di halaman 23 itu sekumpulan yang A dengan yang afwan di kanan dan di kiri ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'id, Aliyun, Abbasun. Kira-kira itu nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang sebelah kiri. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Hijatu, Sofiyatu, Uqayyatu. Nama laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ini selingan ya. Cara membaca nama laki-laki dan nama perempuan. Boleh terakhir sebelum kita tutup ya. Baca nama-nama berikut ini. Ya, kalau udah tahu itu nama laki-laki, kasih tanwin. Kalau sudah tahu itu nama perempuan, jangan dikasih tanwin. Oke. Nah, mulai lagi dari Pak RT ya, boleh Pak? Hamidun. Mumtaz, Masya Allah. Nah, Pak Maman. Teman Syekh? Amin. Yang sebelahnya Hamidun? Zainabu. Zainabu atau Zainabun? Zainabu. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada? Siapa? Aminatu, Masya Allah. Naam, Syarif. Ammarun, barakallahu fiik. Naam, Syekh Farid. Sa'idun, naam. Syardian. Fatimatu, naam. Syekh Eko. Setelah Fatimatu, Maryamu. Nah, mumtaz. Syekh Razan. Aliyun. Barakallahu fiik. Syekh Eki. Khalidun. Naam, Syekh Dedi. Abbasun. Taib. Aisyah gimana? Aisyatu atau Aisyatun? Aisyatu. Muhammadu atau Muhammadun? Sofiyatu atau Sofiyatun? Khadijatu atau Khadijatun? Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Hadza wassallallahu ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini ada kabar gembira ya, alhamdulillah, ini ada kamus ya yang mau bisa silakan ambil gratis. Tafadhol. Ada Muhsinin. Nah. Boleh, Afwan. Ini satu paket ada 3 ya.
Yang di Zoom mungkin sesekali boleh datang ke sini ya biar bisa dapat juga. Nah. Nah, Eki, lewat nggak Ki? selama Boleh, persediaan masih ada ya. Hah? Boleh, Kecuali Pak Det. nanti kita atau di antara antum mau Lewat rumahku ada ya. jadi donatur buat bagi-bagi kamus. Lewat Al-Jihad, pulangnya kan? silakan. Nah, Ya, Pak ini Det. masih ada Aku coba banyak ya. tanya Syekh Abdul. Fadhal. Sekron. Yang di Zoom boleh sesekali main ke sini Afan. ngambil kamusnya. Barakallahu fikum. Tapi yang sudah ngambil tolong ngambil lagi. Baik. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Afwan ya, yang di Zoom kita belum punya budget untuk ongkir, jadi belum bisa kirim. Tapi masih banyak, insya Allah bisa diambil. Nanti tanya panitia aja alamatnya di mana. Atau mau nitip panitia, nggak apa-apa kalau memang rumahnya dekat dengan panitia. Azan, barakallahu fikum. Ustaz, assalamualaikum. Afwan, ana izin hari ini yang Khair, offline. insya Allah. Khair, Iya, insya Allah. karena lagi safar. Oh, masya Allah. Dan Amanillah. lagi, iya, jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.